Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur pada Allah, salawat pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bersyukur selalu pada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini pertemuan kita yang ketiga insyaallah, dan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Dan saksikan terus video ini dari pembelajaran ini, karena di akhir nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan. Jadi kalau tidak menyaksikan videonya sampai selesai maka tidak tahu tugasnya apa. Jadi saksikan terus videonya sampai selesai, kemudian pasti akan kalian ketahui apa tugasnya. Jangan lupa seperti biasanya kalian tolong di komen itu absen ya, seperti Assalamualaikum Pak, nama saya kelas 4 apa, hadir gitu. Atau hadir Pak, nama saya Yusuf kelas 4C misalkan, hadir. Nah, dan juga itu absennya. Kemudian like ya, tolong di like video. Dan apabila belum subscribe, tolong Bapak minta di subscribe. Jadi yang ada tulisan subscribe-nya ya, ketik aja apa setelah nonton nanti ada, diklik lagi videonya, nanti akan subscribe, tolong di subscribe. Itu saja untuk pembukanya. Mari langsung sama-sama kita ke materi kita ya. Mohon maaf ada sedikit kesalahan ya. Bentar ya anak-anak, ini ada sedikit error di aplikasinya. Tapi jangan khawatir kalau materinya tidak ada yang error. Materinya tidak ada yang error, hanya saja ini aplikasi yang Bapak pakai ini mungkin agak sedikit error. Mungkin harus di refresh dulu karena laptopnya juga udah berumur. Laptopnya sudah berumur, jadi harus sedikit dimanja. Laptopnya harus sedikit dimanja. Oke, baik anak-anak, kita tidak akan menggunakan kamera karena koneksinya buruk. Baik, semua anak-anak kita ucapkan kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada pagi hari ini atau hari ini adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala.
seperti kita tahu, materi ini insya Allah materi yang ketiga ya, karena sebelumnya materi yang sebelumnya itu tentang Al-Quran ya. Materi yang disampaikan ini oleh Teddy Purba, Bapak sendiri, guru pendidikan agama Islam atau kita menyebutnya biasa Al-Islam ya, di SD Muhammadiyah Meruyung. Baik, yang pertama anak-anak, untuk mengetahui atau iman kepada kitab-kitab Allah itu, kita harus paham dulu apa pengertiannya. Apa sih yang disebut dengan kitab-kitab Allah itu? Apa sih kitab itu? Nah, anak-anakku sekalian, ternyata kita menyebutkan kata kitab itu, dia berasal dari bahasa Arab ya, yaitu kataba, kaf, ta, dan ba. Yang secara arti ke bahasa kita, kataba itu artinya menulis. Jadi kitab itu artinya tulisan. Nah, jadi kataba artinya menulis dan kitab itu artinya tulisan. Sehingga kalau kita menyebutnya sebagai kitab Allah, ya, kitab Allah berarti apa? Adalah kitab suci yang berisi tulisan tentunya. Tulisan ini tulisan Arab, Al-Quran ya, yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul. Jadi kitab Allah adalah kitab suci yang di dalamnya ada tulisan ya, yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul. Ini adalah pengertian kitab. Nah, insya Allah ya, kita sekarang jadi tahu apa itu pengertian kitab Allah. Selanjutnya anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala itu menurunkan hanya 4 kitab kepada nabi dan rasul. Sedangkan jumlah nabi dan rasul itu banyak sekali. Tetapi nabi dan rasul yang perlu kita ketahui hanya 5. Nah, dari 25 nabi itu hanya 4 orang yang menerima kitab. Jadi Allah hanya menurunkan 4 kitab. Yang pertama adalah kitab Taurat. Sebagaimana kita ketahui, kitab Taurat ini ya diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dari mana kita tahu bahwa Allah menurunkan kitab Taurat? Ini ada di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 44. Ini adalah potongan ya, potongan ayat di dalam surat Al-Maidah ayat 44. Bagaimana Allah berfirman? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna taurata fiha hudan wa nur. Sungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Ini artinya bukti bahwa Allah menurunkan kitab Taurat. Itu ya. Kemudian kitab Jabur atau dikenal juga dengan istilah Majmur. Nah, kitab Jabur atau Majmur itu dari mana kita tahu Allah menurunkan kitab ini? Ada di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23 dan juga surat Al-Isra ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ataina Dauda zaburo. Ini juga sama-sama ya, potongan dari surat An-Nisa ayat 163 dan Al-Isra 55. Kalimatnya sama persis. Dan kami berikan Jabur kepada Daud. Nah, ini lebih jelas, ada nama Daudnya gitu ya. Jabur diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian kitab yang lain yang diturunkan kepada para nabi itu yang ketiga adalah kitab Injil. Nah, dari mana kita tahu kitab Injil ini benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini ada di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi'isa bani Maryam wa atainahul injil. Kemudian kami iringkan di belakang mereka rasul-rasul kami, dan kami iringkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan kepadanya Injil. Nah, ini adalah bukti bahwa Allah berfirman telah menurunkan kitab Injil, dan di ayat ini juga disebutkan siapa penerimanya. Dan yang terakhir, kitab yang terakhir
adalah kitab Al-Qur'an. Nah, kitab Al-Qur'an ini dari mana kita tahu kalau diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Salah satunya ada di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Artinya dia itu artinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an atau Alkitab kepadamu Muhammad, mu-nya itu Muhammad, dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Jadi Al-Qur'an itu jelas juga di sini telah diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah bukti-bukti bahwa Allah telah menurunkan 4 kitab kepada para nabi dan rasul. Nah, anak-anakku sekalian, secara garis besar, jadi 4 kitab itu isinya tentang apa sih? Secara garis besar ini tidak dirinci ya. Secara garis besar 4 kitab itu berisi tentang ajaran tauhid. Jadi memang isinya itu tentang mentauhidkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Taurat, Zabur, Injil, apalagi Al-Qur'an itu isinya tentang tauhid, keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang bercerita tentang bahwa Tuhan atau Allah itu punya anak, punya bapak, punya ibu, tidak ada. Semuanya di kitab-kitab aslinya bercerita tentang atau mengajarkan tentang tauhid. Kemudian mengajarkan akidah keimanan yang kuat. 4 kitab itu mengajarkan akidah iman yang kuat, tidak goyah, tidak mudah, tidak rapuh dan tidak gampang diatur-atur oleh atau dirubah-rubah oleh orang lain. Kemudian hukum-hukum dan peraturan Allah. Jadi di Taurat juga ada hukum dan peraturan Allah. Di Injil juga ada, apalagi di Al-Qur'an itu isinya tentang hukum-hukum dan peraturan Allah. Berisi janji tentang pahala dan ancaman Allah, terutama Al-Qur'an ya. Itu ada janji Allah bagaimana kalau kita berbuat baik ada pahalanya, kalau kita berbuat buruk ada ancamannya. Ini secara garis besar kitab-kitab yang 4 itu memuat seperti ini. Dan memuat perintah dan larangan Allah. Ya, kita sudah tahu bahwa di dalam Al-Qur'an terutama yang kita tahu ini memuat perintah dan larangan. Perintah berpuasa, larangan berjudi. Nah, di Taurat juga ada, di Injil juga ada ya. Nah, kemudian kisah umat terdahulu agar menjadi pelajaran. Terutama ini di Al-Qur'an ya. Banyak sekali memuat kisah-kisah umat terdahulu agar menjadi pelajaran buat kita. Baik, selanjutnya anak-anakku sekalian, ini lebih rinci. Sebetulnya apa sih isi kitab itu? Nah, Zabur itu apa isinya, kemudian Taurat, Injil, apalagi Al-Qur'an. Yang pertama, Taurat sebagaimana telah disebutkan diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, Nabi Musa itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Untuk apa? Untuk menyampaikan isi Taurat. Nah, jadi sebelum Nabi Musa itu mendapatkan kitab Taurat, dia diperintahkan berpuasa selama 40 hari. Nah, setelah puasanya 40 hari selesai, kemudian Allah memberikan kepada perintah ya, katakanlah ya kitab karena isinya tulisan kepada Nabi Musa itu di Bukit Tursina. Dan isi kitab Taurat itu menerangkan tentang keesaan Allah, tentang janji, tentang hukum, ancaman, dan juga di dalam Taurat itu diterangkan akan datangnya Nabi dan Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammadnya belum ada, tapi di Taurat itu sudah dijelaskan akan ada Nabi yang terakhir. Nah, kemudian bagaimana tentang Zabur? Nah, Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, kitab Zabur itu juga ada nama lainnya yaitu Mazmur ya. Nah, kalau kitab Zabur itu dia hanya atau masih mengikuti kitab Taurat. Jadi isinya itu masih mengikuti isi dari kitab Taurat.
Nah, kalau kitab Zabur itu isinya kebanyakan tentang doa, tentang zikir, pengajaran dan hikmah. Nah, dalam kitab Zabur ini tidak menerangkan hukum agama karena apa yang isinya di Taurat itu masih ada di Zabur. Jadi artinya mengikuti apa yang di Zabur, apa yang di Taurat kalau isi dari Zabur terkait dengan hukum agama. Baik, selanjutnya kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Kita tahu Injil diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, kitab Injil itu isinya apa? Nah, kitab Injil itu isinya ada petunjuk, cahaya, membenarkan kitab sebelumnya. Jadi Injil juga di sana disebutkan bahwa membenarkan ada kitab Taurat, ada kitab Zabur. Kemudian ada pengajaran, ada perintah berbuat baik. Nah, yang terakhir anak-anak, di dalam Injil juga diterangkan akan ada datang Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran. Nah, Al-Quran adalah kitab yang terakhir dan ini menjadi pedoman bagi seluruh manusia. Karena tidak ada kitab lagi setelah kitab Al-Quran, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Sehingga Al-Quran itu menjadi pedoman bagi seluruh manusia. Nah, Al-Quran itu diturunkan pertama kali di Gua Hiro, yaitu dengan wahyunya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, itu adalah isi rinci terhadap kitab-kitab Allah. Nah, anakku sekalian, kemudian sekarang kita berbicara tentang iman kepada kitab Allah. Jadi maksudnya apa sih iman kepada kitab Allah itu? Artinya kita itu meyakini dengan sepenuh hati kita bahwa Allah telah menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasul. Sebagaimana tadi di ayat-ayat yang sudah disebutkan, Allah menurunkan kitab Taurat, ayatnya yang ini. Allah menurunkan kitab Injil, ayatnya yang itu. Allah menurunkan kitab Zabur, ayatnya ada. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad juga, surat ayatnya ada. Al-Imran tadi ya, ayat yang ketiga. Jadi kita harus yakin. Kenapa? Nanti ada konsekuensi, ada akibat kalau kita nggak yakin, ragu, atau bahkan kita nggak percaya. Nah, kenapa? Karena iman kepada kitab itu merupakan dari rukun iman. Jadi kalau kita tidak iman kepada kitab-kitab Allah, maka kita hukumnya menjadi kafir. Kan rukun iman ada 6 ya kan? Salah satunya yaitu percaya kepada kitab-kitab Allah. Bukan hanya percaya tapi yakin. Nah, kalau kita nggak percaya, apalagi nggak yakin, ya kita hukumnya menjadi kafir. Nah, itu konsekuensinya. Kita perhatikan arti surat An-Nisa ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Tuh penekanannya di situ adalah tetaplah beriman kepada kitab yang diturunkan Allah dan kepada kitab yang diturunkan sebelumnya. Nih, Bapak kasih garis tebalnya. Barang siapa yang kafir pada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari kemudian, apa kata Allah, maka sungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Tuh, berarti orang sesat, orang kafir kalau kita tidak beriman kepada kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian selanjutnya anak-anak dah selesai ternyata, dan anak-anak pembahasan ini sampai habis ya babnya. Jadi kalau untuk bab yang lain kita mungkin masih menyaksikan video ini. Dan untuk tugas anak-anak, kalian isi ya buku paket kalian halaman 41 sampai 43 ya, diisi ya. Kemudian buku paketnya dikumpulkan hari Selasa tanggal
18 Agustus 2020 mulai pukul 8 sampai pukul 12. Oke. Nah, kalau ada jawaban yang panjang atau tidak muat, kalian pakai kertas ya, disobek 2 lembar gitu ya, kemudian dihektar di situ supaya nggak lepas ya. Dan jangan lupa bukunya dikasih nama dan kelas apa supaya nanti tidak bercampur. Oke. Baik anak-anak, itu saja. Terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan kalian mendapatkan kepahaman terkait materi yang kita bahas pada hari ini. Dan Bapak ingatkan jangan lupa absen ya dengan menyebutkan nama dan juga kelas apa. Sekali lagi, supaya channel Bapak ini, channel YouTube Bapak ini bisa berkembang dan bisa lebih baik lagi ke depannya, tolong yang belum subscribe tolong di subscribe, dan juga kalau yang belum like tolong di like, dan silakan share dan bunyikan lonceng agar kalau Bapak nanti mengeluarkan video baru di YouTube kalian bisa mendapatkan informasinya. Baik, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.